Kilatan petir menyambar di atas panggung pertempuran emas. Setelah kilat menghilang, sosok yang dikenalnya muncul di hadapan banyak tatapan heran. Ketika melihat sosok itu, mata banyak orang menyipit tajam. Beberapa bahkan mengedipkan mata berulang kali, tampak ketakutan seolah-olah baru saja melihat hantu. Itu Mu Chen? Bukankah dia terjebak di dalam cermin penghakiman? Bagaimana dia bisa keluar? Bagaimana ini mungkin? Apakah dia berhasil menembus ikatan cermin penghakiman? Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, kegemparan bergema di langit dan bumi. Hampir semua dari mereka membuka mata lebar-lebar dan keterkejutan tergambar di wajah mereka. Jelas bahwa pemandangan di hadapan mereka mengguncang mereka, dan keterkejutan itu tidak kalah dari penemuan Jishuan yang memanggil laut berdaulat. Banyak murid di Akademi Spiritual Surga Utara melihat pemandangan itu dengan takjub. Ketika mereka menyadari sesuatu, kegembiraan tiba-tiba terpancar dari mata mereka, dan sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema seperti guntur. Wah, kakakmu benar-benar muncul. Hahaha, pantas saja dia pantas menjadi puncak peringkat surga di Akademi Spiritual Surga Utara kita. Kakakmu, hancurkan kedua bajingan itu. Semua murid di Akademi Spiritual Surga Utara sangat gembira. Meskipun Luoli juga telah menunjukkan kemampuannya yang mengesankan, dia selalu bersikap sangat rendah hati di akademi. Namun, Mu Chen meningkat dan maju dengan berani dengan kecepatan yang mencengangkan sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Dia dengan cepat menjadi pendatang baru yang paling memukau di akademi. Saat ia melampaui dirinya sendiri berkali-kali, ia mulai benar-benar mendapatkan persetujuan dari semua orang di Northern Heaven Spiritual Academy. Meskipun ia akhirnya menggantikan Shen Changsheng sebagai puncak peringkat surga, tidak ada yang merasa tidak puas atau mempertanyakan kemampuannya. Mereka tahu bahwa ia memiliki kualifikasi untuk menduduki posisi itu. Tanpa disadari, di hati banyak murid Northern Heaven Spiritual Academy, Mu Chen jelas telah menjadi tolok ukur akademi mereka. Jadi, ketika mereka melihat bahwa Mu Chen akhirnya muncul kembali, kegembiraan di hati mereka terasa nyata. Orang ini. Mata Sulinger berbinar melihat sosok ramping di atas panggung emas. Dia menggigit bibirnya, dan menggenggam erat kedua tangan kecilnya dengan penuh semangat. Saudara Mu Chen benar-benar muncul. Aku tahu dia tidak akan mengecewakan kita. Wajah cantik Yusi penuh dengan kekaguman. Ye Qingling menghela napas lega saat dia melihat ke sekeliling pada murid-murid Akademi Spiritual Surga Utara, yang tiba-tiba meledak dengan semangat luar biasa. Mereka awalnya putus asa, tetapi pada titik ini tampaknya mereka telah dipenuhi dengan keyakinan tak terbatas, dan wajah mereka penuh dengan kegembiraan yang menggebu-gebu. Mereka tampaknya selalu percaya bahwa dengan kemunculan Mu Chen, situasi dapat dibalik sepenuhnya. Sejak Mu Chen memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, semua yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun di sana tidak pernah mengecewakan siapapun. Pemuda itu mempunyai harisma yang membuat orang lain mudah mengikutinya, dan pesona itu datang dari rasa percaya dirinya. Betapapun kuatnya musuh, dia tidak pernah mundur dan selalu menghadapi lawan dengan berani. Saat dia muncul, dia bertindak sangat ramah dan menyelamatkan wanita-wanita cantik. Kumohon. Lingxi tersenyum tipis, tubuhnya yang kaku berangsur-angsur rileks. Ada senyum di mulut merah kecilnya. Penampilan Mu Chen tidak mengecewakannya. Di atas panggung pertempuran emas dan di tengah keributan yang bergema di langit dan bumi, Mu Chen melirik kedua wanita di lengannya dan bertanya, apakah kalian berdua baik-baik saja? Luoli menatap wajah yang dikenalnya itu dengan heran. Senyum tipis muncul sebelum dia menggelengkan kepalanya untuk memberi tanda bahwa dia baik-baik saja. Namun, Wen Qingxuan tertegun kaget saat melihat wajah Mu Chen. Kesadaran muncul padanya saat dia mendengar sorak-sorai yang memekakkan telinga dan merasakan lengan Mu Chen melingkari pinggangnya. Pipinya memerah saat dia buru-buru melepaskan diri dari genggaman Mu Chen. Dia menatapnya dengan marah dan malu. Mencoba memanfaatkanku? Melihat gadis itu akan marah, Mu Chen menjawab dengan jengkel. Dalam situasi seperti ini, aku hanya berusaha menyelamatkanmu, oke? HMPH, pasti menyenangkan menggendong kami berdua di pelukanmu, bukan? Wen Qingxuan tidak mempercayai penjelasannya dan mendengus. Kau membiarkan dua gadis bertengkar begitu lama. Sungguh tidak sopan. Mu Chen menggaruk kepalanya dengan malu saat dia mengangkat kepalanya untuk melirik Jishuan yang berdiri di langit. Matanya menjadi gelap dingin sebelum tersenyum sebagai jawaban.
Maafkan aku. Biarkan aku melakukan pertempuran berikutnya. Apakah kamu sanggup? Orang itu sekarang bahkan bisa memanggil laut penguasa, meskipun dia belum menjadi penguasa sejati. Dia bukan orang yang bisa kita lawan dengan mudah. Wen Qingxuan meliriknya dengan cemas, namun kekhawatiran tersembunyi dalam tatapannya. Biarkan aku membantumu. Aku masih bisa bertarung. Meskipun dia memanggil laut berdaulat, jika memang harus begitu, aku mungkin tidak akan kalah darinya, kata Luoli lembut. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya lembut. Saya sudah lama menunggu pertarungan ini. Luoli tidak berkata apa-apa lagi, karena dia tahu bahwa pertempuran di hadapannya memang milik Mu Chen. Hati-hati. Luoli dan Wen Qingxuan saling melirik sebelum perlahan mundur. Mereka menatap tajam ke arah Xie Tianhe, yang terluka parah akibat pukulan Mu Chen, saat ia terbaring lemas di panggung pertempuran. Xie Tianhe telah kehilangan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Namun, kedua wanita itu, yang sangat meremehkan tindakannya yang tercela sebelumnya, tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja sekarang. Di sisi lain, Mu Chen tidak peduli dengan keadaan Xie Tianhe. Dia perlahan melayang di udara, akhirnya berdiri di depan Jishuan, tepat menghadapnya. Tatapan dingin Jishuan telah tertuju pada Mu Chen sejak dia muncul. Jauh di dalam matanya, kilatan dingin terjalin dengan niat membunuh. Akhirnya, senyum ganas terukir di wajahnya saat dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Mu Chen. Saya terkejut kamu benar-benar bisa keluar. Kejutan Anda baru saja dimulai. Mu Chen tersenyum, tetapi senyumnya dingin. Matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Dia bisa merasakan energi spiritual di sekitar Luoli sedang sedikit bergejolak, yang disebabkan oleh Jishuan yang melukainya dalam pertempuran sebelumnya. Jishuan menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tidak masalah. Kenyataan bahwa kau bisa muncul adalah apa yang kuinginkan. Kupikir, jika aku benar-benar mengalahkanmu di sini, apakah para murid dari Akademi Spiritual Surga Utara masih akan percaya dan memujamu? Dia jelas melihat ledakan tiba-tiba dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara, dan jika dia mengalahkan Mu Chen nanti, banyak mata yang berbinar kemudian akan berubah putus asa, dan ini akan membuatnya merasa puas. Mu Chen tersenyum namun tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangannya perlahan mengepal, dan kekuatan agung energi spiritualnya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Gelombang energi spiritual yang kuat beriak di sekitar tubuh Mu Chen, kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Oh! 3 tingkat bencana roh? Jishuan merasakan fluktuasi energi spiritual. Saat dia mengangkat alisnya, mulutnya menyeringai sinis. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari cermin penghakiman. Sebelum memasuki cermin penghakiman, tingkat kemampuan Mu Chen hanya berada di tingkat pertama bencana roh. Namun, kemampuannya sekarang berada di tingkat ketiga bencana roh. Jelas bahwa Mu Chen telah melewati 2 tingkat bencana roh di cermin penghakiman. Namun, tingkat energi spiritual ini tidak mengancam saya, pada tahap ini. Jishuan tersenyum sebelum ekspresinya berubah dingin. Menunjuk jari-jarinya ke udara, cahaya suci yang besar menyapu laut berdaulat di belakangnya, seolah-olah menjelma menjadi sesuatu yang nyata, melintasi ruang, dan menembak langsung ke arah Mu Chen. Titik kasualnya memunculkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat, jauh melampaui para master yang telah melewati 3 tingkatan bencana roh. Namun, ketika sinar cahaya suci yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat menyapu ke arahnya, ekspresi Mu Chen tetap tenang. Tepat di atas tubuhnya, percikan guntur yang terang meledak. Percikan guntur ini melilit tubuh Mu Chen dengan lancar, dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya. Kilatan guntur menyebabkan kulit Mu Chen menjadi secerah perak. Percikan guntur berkilauan di dadanya saat tanda guntur muncul baris demi baris. 1 tanda. 5 tanda. 7 tanda. 8 tanda. 9 tanda. Fisik Dewa Petir Mu Chen telah mencapai tahap kuat fisik petir rune Enea. Saat tanda guntur ke-9 muncul, mata gelap Mu Chen tampak seolah-olah disambar petir dengan percikan petir yang berkedip-kedip. Dia melangkah maju, memberikan pukulan yang tampaknya lambat dan ringan. Tinjunya tampak lambat, tetapi dalam sekejap, tinjunya membombardir berkas cahaya suci yang tampaknya tak berwujud. Percikan guntur kemudian meledak dalam rentetan, menghancurkan cahaya suci menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan brutal.
Kau ingin melawan sang penguasa hanya dengan kekuatan tubuh fisikmu. Sungguh lelucon. Melihat Mu Chen dikelilingi oleh petir, Jishuan mencibir dingin saat tatapannya mengeras. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik Mu Chen telah menjadi sangat kuat, tetapi jika dia ingin bersaing dengannya atas dasar itu, dia takut Mu Chen terlalu naif. Bahkan orang sepertimu dianggap sebagai penguasa. Mu Chen tersenyum, sambil menatap tajam ke arah laut berdaulat yang luas dan megah di belakang Jishuan. Dia menyeringai dan berkata perlahan, bukankah itu hanya laut berdaulat yang tidak sempurna? Apakah kamu pikir, bahwa kamu adalah satu-satunya yang memilikinya? Mendengar kata-kata Mu Chen, mata Jishuan menyipit karena terkejut. Di langit, kilatan dingin melintas di mata Jishuan saat ia menatap petir yang mengelilingi Mu Chen. Matanya menyipit, merenungkan pernyataan Mu Chen sebelumnya. Namun, senyum sinis segera muncul di wajahnya. Oh, begitu. Jelas sekali, Jishuan tidak percaya bahwa Mu Chen juga memiliki laut berdaulat. Baginya, mustahil bagi seseorang untuk melompati tahapan dari bencana roh tingkat pertama ke pemanggilan laut berdaulat hanya dalam waktu 1 jam, tak peduli seberapa luar biasa pertemuan yang dialaminya. Namun, Mu Chen tidak membalas sarkasme dan sikap merendahkan Jishuan. Ia hanya tersenyum tipis, sementara ekspresinya berubah semakin dingin. Kilatan tajam berkilau di matanya yang bergejolak, bersamaan dengan tangannya yang mulai membentuk segel. Tiba-tiba, pilar cahaya merah meledak dari ubun-ubunnya, menembus langit. Bersamaan dengan itu, aura iblis yang nyata menyelimuti langit dan bumi, seakan-akan makhluk purba yang mengerikan hendak terlahir kembali. Semua mata tertuju pada pemandangan yang menakjubkan itu. Di dalam pilar cahaya merah, berdiri tegak sebuah pilar iblis raksasa. Permukaannya penuh dengan bekas-bekas pertempuran zaman dahulu, menampilkan jejak perubahan kehidupan yang tak terhapuskan. Tak ada yang tahu persis bagaimana tanda-tanda mengerikan itu terbentuk, tetapi satu hal yang pasti, pilar iblis Meru Agung telah menyaksikan peperangan dahsyat yang berlumuran darah di era kuno. Di sekeliling pilar iblis itu, beberapa pola aneh menyerupai rantai melilit permukaannya, seolah-olah membelenggu kekuatannya yang mengerikan. Pola-pola itu bukan sekadar hiasan, melainkan segel yang berasal dari halaman abadi dalam tubuh Mu Chen. Aura iblis yang dipancarkan pilar iblis Meru Agung terlalu kuat, membuat Mu Chen sebelumnya tak mampu mengendalikannya sepenuhnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyegelnya. Namun, kini saatnya segel itu dihancurkan. Kilatan tajam berpendar di mata Mu Chen. Dalam sekejap, ia bergerak maju, muncul di hadapan pilar iblis Meru Agung. Dengan satu tangan membentuk segel, ia menghantam pilar iblis itu dengan kekuatan penuh. Dari telapak tangannya, gelombang energi meledak dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, halaman abadi yang tersembunyi dalam aurasianya mulai bergetar pelan. Cahaya ungu gelap bersinar terang, melonjak dari telapak tangan Mu Chen, bersiap untuk membebaskan kekuatan yang telah lama tersegel. Segel, pecahkan! Sebuah suara samar terdengar dalam hati Mu Chen. Pola cahaya ungu tua pada permukaan pilar iblis Meru Agung dengan cepat mencair. Boom! Dengan mencairnya segel, pilar iblis Meru besar tiba-tiba bergetar tajam dan hebat. Pilar iblis besar, yang awalnya setinggi 100 kaki, telah meluas dengan cepat tanpa kendali Mu Chen. Melihatnya dari kejauhan, sepertinya bisa mencapai langit. Kekuatan iblis mengerikan yang terpancar dari pilar iblis meningkat dalam semburan tajam, mewarnai langit dan bumi menjadi merah tua. Saat melihat ledakan kekuatan iblis yang dahsyat, banyak hati bergetar ketakutan. Bahkan para pemimpin akademi spiritual di langit sedikit gemetar menghadapi kekuatan mengerikan ini. Kepala Tai Chang melihat pemandangan itu, kilatan keterkejutan terpancar di matanya yang muram. Saat dia bergumam, apakah dia bermaksud untuk menghancurkan segel pilar iblis Meru Agung? Artefak jahat purba ini jelas tidak mudah dikendalikan. Pilar iblis Meru Agung dulunya adalah harta karun paling berharga dari Istana Naga Iblis. Kepala Tai Chang cukup berpengetahuan dalam hal ini. Oleh karena itu, dia sangat memahami kekuatannya. Jika Istana Naga Iblis dapat mengembalikan pilar iblis Meru Agung ke keadaan semula, bahkan jika Akademi Spiritual Surga Utara mendapat bantuan dari Naga Laut Utara, akan sulit bagi mereka untuk menang. Sekarang pilar iblis Meru Agung telah berada di tangan Mu Chen, bisakah dia benar-benar menggunakannya dengan kemampuannya saat ini? Dengan artefak jahat seperti itu, saat dia kehilangan kendali, dia kemungkinan akan dilahap oleh kekuatannya.
Semua orang menatap pilar iblis yang mengerikan di langit. Setelah dia menghancurkan segelnya, Mu Chen mendongak dan menatap pilar iblis besar di hadapannya. Permukaan pilar itu tampak seperti ada retakan merah tua, yang tampak seperti mulut iblis. Semburan gelombang kekuatan iblis yang mengerikan yang tak henti-hentinya mengungkapkan sisi paling mengerikan dari pilar iblis Meru besar. Mu Chen bergerak dan segera muncul di puncak pilar iblis Meru Agung. Namun, tepat saat dia mendarat, pilar iblis Meru besar bergetar hebat. Kekuatan iblis yang ganas berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, menyapu langsung ke arahnya. Artefak jahat seperti itu tidak dapat dijinakkan dengan mudah, dan dengan asal-usulnya yang legendaris, kejahatan yang begitu kuat akan memiliki kecerdasannya sendiri. Mu Chen telah menyegelnya sebelumnya. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengintai diam-diam, tetapi sekarang setelah segelnya rusak, tentu saja ia tidak akan mau membiarkan Mu Chen mengendalikannya. Menghadapi kemungkinan pilar iblis Meru Agung melahapnya, Mu Chen mendengus dingin. Jelas bahwa dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Menghentakkan kakinya dengan keras, pola cahaya ungu gelap menyebar dengan cepat di sepanjang telapak kakinya. Saat garis-garis itu menyebar, aura iblis yang menakutkan tiba-tiba berkurang seperti gelombang yang melemah. Meskipun pilar iblis Meru Agung agresif dan brutal, halaman abadi dalam tubuh Mu Chen memiliki kekuatan untuk mengekang dan menahannya. Saat menjadi sasaran serangan balik Mu Chen, pilar iblis Meru Agung tampak menahan diri, dan tidak berani lagi melahap Mu Chen. Sekarang setelah kamu patuh, biarkan aku meminjam semua kekuatanmu. Mu Chen merasakan pilar iblis Meru Agung menjadi tenang. Ia tersenyum dan segera duduk tepat di atas pilar iblis. Saat ia mengangkat tangannya dengan ringan, kekuatan iblis merah membumbung ke langit, dan menjelma menjadi seberkas cahaya merah, menyelimuti Mu Chen. Aliran kekuatan iblis yang tiada habisnya mengalir ke dalam tubuh Mu Chen, dan akhirnya, menyerbu ke dalam aura Xia di dalam dirinya bagaikan seekor naga yang ganas. Setelah segel pilar iblis Meru Agung rusak, terlihat jelas bahwa pilar iblis itu lebih ganas daripada saat pertama kali disegel, dan kekuatan-kekuatan iblisnya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kekuatan iblis yang ganas dan dahsyat terus mengalir ke aura Xia, dan seluruh aura Xia berubah menjadi merah tua. Saat kapasitasnya secara bertahap mencapai batasnya, rasa sakit mengalir diam-diam. Meskipun begitu, dalam menghadapi rasa sakit yang tajam dan luar biasa ini, Mu Chen tetap tidak bergerak saat ia memicu kekuatan iblis dari pilar iblis Meru Agung untuk terus mengalir ke dalam aura Xia-nya. Saat rasa sakit yang hebat itu melonjak, tekanan kekuatan iblis tidak dapat lagi ditampung dalam aura Xia. Hal ini mengakibatkan sedikit distorsi pada titik pusat aura Xia. Saat distorsi mencapai titik ekstremnya, sebuah titik hitam kecil muncul, hampir tidak terlihat, tetapi fluktuasi aneh terpancar darinya. Di dalam titik hitam kecil itu, seolah-olah ada alam kecil yang aneh tersembunyi di dalamnya. Ketika titik hitam kecil itu muncul, sebuah kekuatan hisap yang dahsyat meledak darinya, dan tiba-tiba kekuatan iblis di dalam aura Xia meraung sebelum ditelan seluruhnya oleh titik hitam kecil itu. Dalam waktu singkat, aura Xia menjadi kosong lagi, bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual yang tertinggal di dalamnya. Di atas pilar iblis, tubuh Mu Chen sedikit gemetar. Ia menatap langit yang jauh, tersenyum ke arah Ji Xuan, yang menatapnya dengan dingin. Ia kemudian bangkit, tangannya perlahan terentang. Boom! Ruang di belakang Mu Chen tiba-tiba tampak terdistorsi, dan dalam distorsi ruang itu, tampak seperti lautan darah muncul. Itu juga menyerupai lautan energi spiritual yang luas, tetapi energi spiritual lautan ini dicat merah tua seperti darah. Itu tampak sangat berdarah. Banyak sekali orang yang menatap lautan merah darah di ruang bengkok di belakang Mu Chen, dengan ketakutan melintas di mata mereka. Laut yang berdaulat. Saudara Mu Chen benar-benar memanggil laut berdaulat. Yu 11 melihat pemandangan di depannya dan berseru kaget. Ye Qingling dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi terkejut yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, Mu Chen hanya memiliki kemampuan bencana roh tingkat pertama sebelum memasuki cermin penghakiman, tetapi sekarang, dia tiba-tiba melangkah maju hingga memanggil laut berdaulat. Bukankah itu terlalu menakutkan? Lingxi menggelengkan kepalanya pelan sambil berkata pelan, itu bukan laut berdaulat yang dipanggil Mu Chen. Dia hanya memanggil, asal mula berdaulat, di aura Xia-nya, lalu mengisinya dengan kekuatan iblis dari pilar iblis Meru Agung.
Namun, kekuatan ini bukan benar-benar miliknya, jadi ada batasnya dan tidak bisa bertahan lama. Laut berdaulat hanya bisa ada dalam waktu singkat sebelum menghilang, tetapi itulah tujuannya. Saffron Origin yang disebutkan di atas adalah bentuk asli dari Saffron Sea, tetapi untuk membentuk Saffron Sea yang sebenarnya, perlu untuk menyempurnakannya dengan energi spiritual seseorang. Sekarang, Mu Chen tidak punya cukup waktu untuk melakukannya, jadi dia menggunakan pendekatan lain. Meminjamkan kekuatan pilar iblis Meru Agung dan memasukkannya dengan Saffron Origin dapat membentuk Saffron Sea palsu. Namun, Mu Chen tidak peduli apakah laut berdaulat itu nyata atau palsu saat ini. Dia hanya membutuhkan kekuatan. Begitu dia menguasai laut berdaulat, semua kelebihan Jishuan akan lenyap seluruhnya. Dengan fisik petir Enea Rune dan kekuatan laut berdaulat, saat ini Mu Chen dapat dianggap benar-benar tak terkalahkan di bawah tingkat berdaulat. Ombak laut merah yang bergejolak bergulung-gulung di ruang yang terdistorsi saat Mu Chen perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap Jishuan, yang berada di kejauhan, ekspresinya muram. Sudut mulut Mu Chen berubah menjadi seringai dingin saat dia mengulurkan tangannya, menekuknya dengan ringan, dan menunjuk ke Jishuan. Pemuda itu menjejakkan kakinya di pilar iblis yang besar. Matanya, yang satu merah tua, yang satu lagi berkilauan seperti kilatan petir, sama gelapnya dengan guntur yang menyambarnya. Aura penindasan yang tak terlukiskan perlahan-lahan merasuki arena. Tekanannya melampaui Jishuan, tampak lebih kuat. Saat ini, Mu Chen bagaikan dewa pendendam yang penuh dengan niat membunuh saat ia mengintimidasi semua orang di arena.